البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Usyam, kitab yang kelima tentang puasa. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa orang yang safar boleh dia berpuasa, boleh tidak berpuasa. Apabila dia tidak berat berpuasa maka bagus dia berpuasa, ya. Tapi kalau dia ketika berpuasa berat, ketika safar, maka lebih bagus dia berbuka. Kemudian juga bahkan safar yang dia itu adalah maksiat, boleh dia untuk berbuka. Kemudian juga disebutkan seseorang yang dia itu akan safar, maka dia berbukanya itu disebutkan, ya, boleh dia itu berbukanya itu ketika sudah pergi dari negerinya, pergi dari kotanya, baru dia boleh makan. Demikian disebutkan, ya. Walaupun sebagian berpendapat ya sudah niat untuk safar boleh makan waktu itu, hari itu. Tapi yang benar wallahu alam dia boleh makannya ketika sudah berpisah dengan kampung halamannya, ya itu. Karena seperti ayat Al-Qur'an, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu", maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka dia berpuasa. Ya, dan dia waktu itu ada, ya, dalam arti tidak safar. Baru ketika safar maka boleh dia makan. Demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan boleh tidak seseorang besok mau safar, kemudian malamnya dia sudah berniat untuk berbuka? Tidak, jangan. Kenapa? Karena boleh jadi besok tidak jadi untuk safar. Ya itu. Jadi safar itu tidak dengan niat. Safar itu dikatakan safar ketika dia sudah bergerak. Ketika dia sudah bergerak, naik mobil kah atau naik ini dan itu, baru dikatakan safar. Jadi tidak boleh besok saya mau pergi umpamanya, kemudian dia malamnya berniat berbuka, tidak. Ya, karena boleh jadi besok apa? Tidak jadi untuk safar, bepergian. Ya itu. Kemudian juga disebutkan apabila orang yang safar, kita bepergian, ya, kemudian kita tinggal di negeri yang kita tuju sudah. Kita mau ke Jogja, sampai di Jogja, di situ kita tidak lagi safar, ya. Apakah boleh dia untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa? Ya, disebutkan untuk dia berpuasa. Ya, jadi kalau dia sudah sampai ke negeri tujuannya itu, dia tidak safar ke Jogja umpamanya, sudah berarti kita di situ berpuasa. Ya, demikian. Kemudian disebutkan boleh enggak orang yang safar ketika bulan Ramadan kemudian dia berniat, ya. Dia kan boleh tidak berpuasa kan itu. Tapi kemudian dia berpuasa tapi niatnya untuk puasa kafarah atau puasa nadar dan sebagainya, tidak boleh. Ya itu. Jadi kalau dia memang tidak berpuasa kemudian berpuasa, ya niatnya puasa Ramadan, bukan diniatkan puasa yang lain. Kemudian bagaimana kalau dia keluar untuk safar? Ya. Kemudian dia berbuka. Kemudian setelah itu di tengah perjalanan, ya, tidak jadi dia meneruskan perjalanan umpamanya, tapi dia sudah keluar. Apakah dia berpuasa? Ya sudah batal. Maka untuk dia apa? Untuk dia mengganti nanti di hari yang lain, yaitu. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa orang yang sudah tua, ya, tidak mampu untuk berpuasa, demikian juga perempuan juga tidak mampu berpuasa. Maka terjadi perselisihan di sini para ulama, kita sebutkan bahwa yang benar untuk dia apa? Boleh berbuka dan tidak mengganti puasa. Apakah memberi makan, memberikan fidyah? Ya, tidak ada dalil di sini, hanya pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, demikian juga sebagian sahabat. Kalau ingin untuk kemudian memberikan makan, ya, maka itu lebih aman. Tapi dalil secara khusus tidak ada. Ada masih beberapa permasalahan. Kita teruskan dulu hadis berikutnya. Qala Rasulullah Ta'ala ini tentang permasalahan
Ya, seseorang ketika di bulan Ramadan ya kemudian mendatangi istrinya. Qala Ramadhan hadis yang ke-25 yaitu hadis ke-632. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim ini, seseorang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, halaktu ya Rasul. Aku hancur wahai Rasul. Qala, maka Nabi bertanya, wa ma ahlakaka? Apa yang menghancurkan kamu? Qala, maka dia mengatakan, waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku mendatangi istriku ketika Ramadan. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajid ma ta'tiqu raqabah? Apakah engkau mendapati apa yang bisa memerdekakan budak? Ya, kamu mampu enggak membebaskan budak? Qala la, dia mengatakan tidak, karena dia tidak punya uang. Maka nanti disebutkan dia orang yang paling miskin di Madinah. Qala, maka Nabi mengatakan, fa hal tastati'u? Apa engkau mampu antasuma syahraini mutatabi'aini? Untuk berpuasa, untuk engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hari ini puasa, besok berpuasa, terus-terus, bukan di sela-sela enggak, tapi terus berpuasa. Apa engkau mampu? Kalau dia mengatakan, la, tidak mampu ya Rasulullah. Ya mungkin puasa Ramadan aja enggak mampu, apalagi harus puasa seperti ini kan itu. Kemudian kalau Nabi mengatakan, dan ini berurutan ya. Ini pertama membebaskan budak, kemudian baru puasa 2 bulan berturut-turut, kan itu. Sebagian memilih, ya, dan ini salah. Ya, jadi urutan dulu. Kalau punya harta banyak, ya membebaskan budak dulu kan itu. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya, qala fahal tajid? Apa engkau mendapati matut imu sitina miskina? Apa yang kamu mampu memberikan makanan 60 orang miskin? Kamu mampu memberikan makan 60 orang miskin? Ya, mungkin sesuai dengan puasa 2 bulan. 2 bulan kan sekitar 60 hari. Qala, maka orang ini mengatakan, la, tidak. Ya, dia tidak mampu juga. Tsumma jalasa, kemudian dia pun duduk. Ya, demikian. Sebutkan bahwa orang ini, Imam As-Sanani belum menyebutkan di 10 salam, rajul ini Salamah atau Salman bin Sohr al-Bayadi. Sesuai mengatakan ini. Jadi sahabatnya ini namanya Salman. Salman bin Sohr al-Bayadi atau Salamah. Nah ini. Maka dia pun berkata sahabat ini, ya tidak. Kemudian dia pun duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamr. Maka diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu tempat di dalamnya ada kurma. Araq sebagai Imam Sunani, ya. Ya ini tempat. Ya itu. Khamsa asyara sa'an, disebutkan di riwayat yang lain tempat ya bisa menampung 15 sok. Kalau 1 sok 3 kilo, 45 kilo. Tempat yang besar. Ya. Ya, karena ini disebutkan sebagai riwayat yaitu tadi 15 sok. Ya, 1 sok itu kan sekitar 3 kilo. 3 kilo harus 15, 45 kilo. Maka didatangkan kepada Nabi suatu tempat, di situ ada kurma, jumlahnya banyak tadi. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, tasaddaq bihadza, sedekahlah engkau dengan ini. Faqala, maka dia pun mengatakan, a'ala afqaru minna, apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? Ya, Nabi memerintahkan dia untuk bersedekah. Sedekahlah sudah, kalau kamu enggak bisa apa-apa ya sudah, sedekahlah dengan ini. Kemudian dia bertanya, apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah? Fama baina labataiha, maka tidak ada di antara ya labatai disebutkan di sini ya. Ya ini suatu tempat, ya, suatu 2 gunung, ya demikian. Ya tidak ada di antara 2 tempat ini, antara gunung ini dan gunung ini, tidak ada di sekitar Madinah ini, ya. Ahlul Bait rumah ahwaju ilaih minna, yang lebih butuh kepadanya dari kami. Ya ini kamilah yang paling miskin di tempat ini. Ya, dia mengatakan demikian. Maka fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tertawa. Hatta badat anyabu, sampai tampak anyab, ya ini gigi geram beliau. Ini beliau mungkin tertawa mengangkat mulutnya, ya beliau buka mulutnya sampai gigi geram yang belakang itu tampak.
Ya, benar-benar tertawa berarti kan. Semakola kemudian Nabi mengatakan, idhab, pergilah engkau fa'atimhu ahlak, berikanlah makan ini kepada keluarga kamu. Akhirnya sudah, dia melakukan perbuatan itu, dia pulang ke rumah membawa tadi 1 karung kurma malah. Ya, harusnya dia ini dan itu, malah dia malah pulang membawa 1 karung kurma. Dan ini bukan berarti dia niatkan seperti itu dari awal, bukan kan? Rawahu sab'ah, meriwayatkannya ya yang 7. Yaitu Imam Ahmad, kemudian Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Wallahu a'lam. Muslim ini lafaznya Imam Muslim. Maka di sini diambil hukum bahwa seorang yang mendatangi istri bulan Ramadan untuk dia apa? Berurutan. Pertama apa? Untuk membebaskan budak dulu, kalau tidak mampu baru berpuasa 60 ya 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya itu. Insyaallah sampai di sini dulu. Sudah